kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, pemilik hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini untuk meninggikan Engkau. Dan saat ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dan kiranya melalui ibadah hari ini, hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya sapa lagi. Shalom semuanya. Ada sukacita? Amin. Apakah semua sudah menikmati firman Tuhan di minggu berjalan ini? Masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Apa? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kiranya di satu minggu berjalan ini juga kita dapat menikmati firman Tuhan secara bersama-sama. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Ibrani pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Baik, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tema tentang cahaya kemuliaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah di minggu pertama kita sudah membahas bagaimana kita membahas tema besar kita di tahun 2026 ini, yaitu lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kita percaya bahwa 1 tahun berjalan ini kita sama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu Ibrani. Untuk saat ini kita akan mempelajari sama-sama di kitab Ibrani, yang walaupun tahun yang lalu itu kita sudah sama-sama mempelajari tentang perjanjian lama, itu Kejadian, Keluaran, bahkan semua hampir sudah hafal cerita-ceritanya bagaimana, juga firman Tuhannya. Dan hari ini kita sama-sama membahas tema cahaya kemuliaan Allah, Yesus Kristus. Oke. Saya awali dengan pertanyaan, siapakah Yesus bagiku? Bagi saudara-saudara, Yesus itu siapa? Tuhan, sahabat, Bapakku. Ya, kita semua sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah Bapakku. Apakah Yesus hanya juru selamat atau juga adalah Tuhan atas hidupku? Kira-kira Yesus apakah hanya cuma juru selamatku saja? Atau juga yang menjadi Tuhan atas hidupku? Dua-duanya. Dan belum tentu orang-orang pemuda-pemuda yang di luar sana juga bisa berkata demikian. Ada yang mengatakan, siapa Yesus bagi? Ya, Yesus adalah juru selamat saya. Itu saja. Yesus adalah yang menyelamatkan saya. Namun benar-benar tidak menjadikan Tuhan itu sebagai pemilik atas hidupnya. Masih mentuhankan diri sendiri. Saya percaya bahwa kita tempat ini benar-benar menjadikan Tuhan sebagai
Tuhan atas hidup saya dan saudara. Amin. Oke, karena kita mempelajari Ibrani, kira-kira apa itu surat Ibrani? Menurut saudara-saudara, apa itu surat Ibrani? Surat yang ditulis Paulus? Ya. Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Kita akan lihat sama-sama apa itu surat Ibrani. Surat Ibrani adalah kitab perjanjian baru. Jangan lupa ya, perjanjian baru bukan perjanjian lama. Dan juga kitab Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi. Juga surat Ibrani ini ditulis dengan tujuan untuk menguatkan orang percaya pada saat itu agar tidak mundur dari iman yang mereka miliki. Kenapa tiba-tiba, kenapa kita membahas bagaimana kita melihat bagaimana orang-orang pada waktu itu mereka mau menyerah atas iman mereka. Mereka mau mundur, mereka istilahnya lelah untuk percaya kepada Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan, kenapa kami masih mengalami penderitaan? Dan hari ini kita akan bahas bersama-sama bagaimana kitab Ibrani juga memiliki tema besar, yaitu keunggulan dan keutamaan Yesus Kristus. Bagaimana di kitab Ibrani ini dijelaskan bagaimana hanya Yesus Kristus saja yang menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama melihat, tadi saya tanya siapa kira-kira kitab Ibrani itu siapa? Tentu aja kitab Ibrani itu siapa, Kitab Ibrani itu apa? Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana memang benar bahwa kitab Ibrani ini tidak ditemukan siapa penulisnya. Tidak diketahui secara jelas. Dan Alkitab juga tidak menegaskan bahwa surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus atau beberapa rasul lainnya. Tapi banyak para ahli-ahli teologi mengatakan bahwa yang tulis surat Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Ada mengatakan Apolos, ada mengatakan Barnabas yang menulis kitab Ibrani ini. Namun tidak ada bukti yang menunjukkan, yang menegaskan bahwa merekalah yang menulis surat ini. Namun ada seorang teolog besar gereja mula-mula, dia pernah mengatakan bahwa siapa penulis surat Ibrani hanyalah Allah yang tahu. Karena memang tidak jelas siapa penulisnya. Namun bukan itu yang menjadi fokus kita. Namun yang kita fokuskan bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, keagungan Kristus, otoritas Tuhan yang dinyatakan di dalam firman itu. Kita tidak fokus siapa ya penulisnya, siapa ya kira-kira penulisnya. Namun di sini yang harus kita ingat, yang mau kita membahas di sini bahwa kebenaran dan keagungan Kristuslah, kuasa otoritas Tuhanlah di sini yang akan dibahas, yang disampaikan. Keutamaan Kristus, bagaimana Kristus yang adalah Allah yang Maha Pencipta, Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dialah yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat bagaimana kondisi orang-orang pada saat itu. Mereka tertekan, mereka mengalami penganiayaan, juga ragu akan iman mereka kepada Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan, mereka begitu goyah, mereka takut, mereka mengalami penganiayaan. Ada sebagian orang-orang juga mengatakan bahwa jika Yesus benar-benar Mesias, mengapa kami harus menderita?
Kita tahu bahwa ketika bagi orang-orang Yahudi, komunitas adalah identitas hidup mereka. Jadi ketika mereka memilih untuk mengikut Tuhan, mereka juga mendapatkan konsekuensi bahwa mereka dikucilkan oleh orang-orang lain. Artinya bahwa mereka juga siap ketika mereka mau mengikut Tuhan, ketika mereka mau memberi dirinya percaya dan menerima Yesus Kristus, saat itu mereka siap juga bahwa mereka akan kehilangan segalanya. Bagaimana dengan kita, siapkah kita kehilangan segalanya saat kita mengikut Tuhan? Dan kadang kita bertanya, banyak orang yang bilang bahwa mengikut Tuhan tentu saja sudah tidak ada masalah, tidak ada persoalan lagi, tidak ada pergumulan. Mulus-mulus saja seperti itu. Namun mengikut Tuhan, kita harus siap meninggalkan segalanya. Mengikut Tuhan, kita harus siap benar-benar mau dipakai oleh Tuhan. Mengikut Tuhan, kita harus benar-benar siap. Meskipun kita dianiaya, dicaci maki sama orang, kita dibully sama orang. Wah, kamu ada Tuhan, mana Tuhanmu? Kok gak kelihatan? Wah, kamu percaya Tuhan tapi kok kamu masih miskin? Kamu percaya Tuhan tapi kenapa kamu kamu tidak pintar? Kamu percaya Tuhan tapi kenapa kamu tidak mempunyai segalanya? Orang kan bilang kalau percaya Tuhan kita pasti kaya, kita pasti pintar, kita pasti jago dalam segala hal dan berbagai macam. Itulah orang yang orang lihat. Namun kita percaya bahwa ketika kita benar-benar mau mengakui iman kita di hadapan Tuhan, mengaku percaya kepada Yesus Kristus, Dia bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Jadi bagaimana ketika kondisi orang-orang saat itu mereka mengalami penganiayaan ketika mengikut Tuhan? Mereka ragu akan iman mereka, benar enggak sih Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa saya masih mengalami ini dan itu? Kalau Tuhan ada, kenapa saya masih menderita? Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan pemuda-pemudi saat ini? Apakah tidak mengalami persoalan? Tentu banyak. Apa tidak mengalami pergumulan? Banyak sekali. Apakah setiap doa-doa kita sudah dijawab? Masih banyak yang belum dijawab. Namun mengapa kita harus tetap berdoa? Mengapa harus kita tetap percaya kepada Tuhan? Kira-kira kenapa itu? Saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, sudah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita mengalami berbagai macam persoalan, kita melihat realitas kehidupan seolah-olah membuat kita, sudahlah, jalani hidup aja. Dan kadang membuat kita ingin sekali untuk berputus asa. Tahu juga Tuhan tidak ada. Kadang membuat kita seperti itu. Namun saya percaya bahwa kita pemuda-pemudi yang berada di tempat ini, juga yang mengikuti online, ketika percaya, ketika benar-benar mengakui Yesus Kristus, Dia Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk hidup saya dan saudara. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Dan walaupun kita mengalami berbagai macam persoalan pun, tetap teguh kepada Tuhan, jangan mundur, untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini kita sudah membaca firman Tuhan tadi bahwa bagaimana Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas untuk mengenal Tuhan. Dan kita tidak pernah melihat Allah secara langsung. Walaupun orang mengatakan ketika kamu kok percaya Tuhan yang tidak kelihatan? Bagaimana kamu bisa percaya sama Tuhan? Tidak ada nampak, tidak ada wajahnya, kamu tidak pernah melihat Dia. Bagaimana kamu bisa percaya samanya? Orang Dia tidak kelihatan. Namun sebagai orang percaya bahwa melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, menebus hidup saya dan saudara dengan darahnya sendiri, melalui dirinya sendiri, melalui pengorbanan yang sempurna di atas kayu salib, kita dapat mengenal Allah dan mengalami kasih-Nya yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin.
Bagaimana saya mengetahui Tuhan? Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, dia rela untuk disiksa, dia rela mati di atas kayu salib. Taat sampai mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk saya dan saudara. Masih membuat kita untuk tidak percaya, masih membuat kita untuk kita melihat, mana sih Tuhan? Saya mau lihat dengan wajah saya sendiri. Saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri. Mana Tuhan? Tunjukkan Tuhan itu. Kadang orang-orang berpikir bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita dapat bertemu Tuhan secara langsung. Namun kita menyadari bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sudah cukup bagi saya dan saudara untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Di tengah zaman ini yang tidak memungkinkan kita, yang kadang membuat iman kita goyah di hadapan Tuhan, yang membuat kita kadang putus asa, yang membuat kita merasa lelah, capek, kecewa, bahkan berbagai macam hal. Namun tetap percaya bahwa kasih Allah lebih besar dari hal apapun. Dia mengasihi saya dan saudara, sehingga ia harus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Tentu saja untuk saya dan saudara bisa memperoleh keselamatan. Dialah Yesus Kristus yang menggenapi nubuat para nabi. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1 dan 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kita lihat bagaimana Allah, bagaimana Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dia yang bahwa dia Allah yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan kita lihat bagaimana zaman dahulu, zaman di perjanjian lama itu, ada orang-orang yang, ada nabi-nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan saat itu juga Allah berfirman kepada nabi-nabinya dengan berbagai macam cara. Melalui hukum Taurat, melalui nubuatan, bahkan beberapa hal lainnya. Allah berbicara kepada mereka mengenai keselamatan yang besar yang akan dinyatakan melalui Yesus Kristus itu kepada seluruh dunia. Dan kita lihat bagaimana dia yang telah dinubuatkan itu di dalam perjanjian lama, dia yang telah dijanjikan itu sudah datang ke dalam dunia, sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit, sudah menyucikan kita, hingga hari ini kita layak datang di hadapan Tuhan. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Semua karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Juga dia Tuhan yang telah dijanjikan di perjanjian lama, juga Tuhan yang sama hari ini menyertai saya dan saudara. Pada waktu itu ketika Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya, Tuhan telah menuntun mereka, memberi mereka hikmat, memberi mereka pengetahuan, memberi mereka karunia. Sehingga firman itu mereka dapat beritakan kepada orang-orang pada saat itu. Dan kita juga tahu bahwa dia Allah yang telah dijanjikan, dia Allah yang telah dinubuatkan itu telah datang. Dan dia juga, kita mengatakan bahwa dia juga yang menciptakan segala yang ada. Di dalam Roma pasal 1 ayat 2-4, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh
kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita percaya bahwa iman kita punya dasar, yaitu janji Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Ingat bahwa janji Tuhan bukan hanya sekedar janji saja. Ketika Tuhan berjanji, bukan hanya sekedar yang memberikan janjinya kepada nabi-nabinya, terus diam begitu saja. Tuhan memberikan janji, pasti Tuhan juga yang menggenapi janjinya di dalam kehidupan orang-orang yang benar-benar berpegang pada firman-Nya. Kepada mereka, umat pilihan Allah. Jadi kita mempunyai dasar iman kita bahwa janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Dia Tuhan yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama, telah menyatakan dirinya melalui kematian di atas kayu salib, melalui kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu yang kita percayai sampai hari ini. Itulah yang kita tinggikan, itulah yang kita muliakan di dalam kehidupan kita. Ia juga adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita tahu bahwa Dia yang telah dijanjikan, Dia yang telah dinubuatkan itu, Dia juga adalah Allah pencipta. Yesus adalah firman itu sendiri. Dan segala sesuatu itu dijadikan oleh siapa? Oleh Dia. Dan untuk siapa? Untuk kemuliaannya. Hidup, begitu juga bahwa hidup dan masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sama di dalam perjanjian lama. Juga Tuhan yang sama saat ini menyertai saya dan saudara sampai detik ini. Juga Tuhan yang sama menyertai saya dan saudara ke depannya bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Pengorbanan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya itu sudah cukup bagi kita. Apakah sudah cukup? Pengorbanan Yesus Kristus sudah cukup bagi saudara-saudara? Pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna itu sudah cukup bagi kita. Kasih-Nya yang besar melalui pengorbanannya itu cukup bagi kita. Dan mungkin kadang kita berpikir bahwa hanya itu tidak cukup deh. Tuhan cuma menyelamatkan saya. Tuhan tidak menyediakan semua yang saya mau, semua yang saya inginkan. Tuhan tidak kasih. Bahkan Tuhan tidak jawab semua doa saya. Walaupun seperti itu, tetaplah berpegang teguh dan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Bahwa Dia satu kali menebus saya dan saudara. Dan juga Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan darahnya, bukan dengan darah anak domba. Namun dengan darahnya sendiri. Ia masuk ke tempat yang kudus untuk selama-lamanya. Dan pada akhirnya kita dapat menjadi orang-orang oleh pengorbanannya itulah membuat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Juga Dia adalah Yesus yang duduk di atas tahta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada mereka, nama mereka. Kita lihat di sini bagaimana cahaya kemuliaan Allah. Itu artinya bahwa cahaya
Di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Cahaya kemuliaan Allah, bukan pancaran cahaya, tetapi dari sumbernya itu sendiri. Allah itulah sumber cahaya kemuliaan itu sendiri. Ia menjadikan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Pancaran kemuliaan Allah itu sendiri. Cahaya kemuliaan Allah itu menunjukkan itu adalah pancaran kemuliaan Allah sendiri. Bahwa dia adalah sumber dari segala sesuatu. Yesus bukanlah makhluk ciptaan, tetapi dia adalah satu hakikat dengan Allah. Artinya bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah kemuliaan itu sendiri. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia adalah Raja di atas segala Raja. Setelah mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Artinya bahwa duduk di tahta memiliki makna, yaitu yang pertama melambangkan kemenangan. Bahwa keselamatan, karya keselamatan sudah selesai dilakukannya. Pengorbanannya sungguh sangat sempurna. Juga mempunyai arti bahwa Yesus yang memerintah atas segalanya. Juga dia memiliki otoritas tertinggi dan berhak atas hidup saya dan saudara. Dia yang menuntun hidup saya dan saudara. Dia yang menyertai hidup saya dan saudara. Dan dia yang membela hidup saya dan saudara. Dia punya otoritas, dia punya kuasa. Dan apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, dia Allah yang bertanggung jawab. Amin. Dia Allah yang menyertai saya dan saudara. Dia Allah yang menyertai umat-umat pilihannya di perjanjian lama, juga Tuhan yang sama menyertai saya dan saudara sampai saat ini. Dan kita percaya bahwa melalui dirinya sendiri, kita dapat menjadi orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Dunia boleh berubah, tetapi Yesus kekal dan tidak pernah berubah selama-lamanya. Saudara-saudara percaya bahwa Yesus tidak pernah berubah? Amin. Ia adalah fondasi yang kuat dan yang pasti dalam menuntun hidup saya dan saudara. Kalau kita bilang Yesus berubah, terus bagaimana dengan firman Tuhan, janji Tuhan di dalam perjanjian lama? Itu juga sama. Dia Tuhan yang berjanji, dia Tuhan juga menggenapi janjinya lewat hidup saya dan saudara. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dia tetap sama menuntun dan menyertai saya dan saudara. Untuk itu ketika kita percaya bahwa dia Allah yang tidak pernah gagal, dia Allah yang menuntun hidup saya dan saudara, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia adalah Raja di atas segala Raja, kita juga percaya. Dan ketika kita membuka hati kita, percaya bahwa dia adalah Tuhan yang juru selamat, maka kita memperoleh keselamatan itu. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hati kita bahwa hanya Yesus Kristus saja yang mati di atas kayu salib bangkit untuk saya. Dan itu sudah cukup bagi saya dan saudara. Amin. Juga dia adalah Allah itu sendiri, bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya, kita memperoleh hidup yang kekal itu di dalam Tuhan itu sendiri. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang tidak pernah gagal di dalam hidup saya dan saudara. Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya dan saudara. Dan kita juga percaya bahwa dia Allah yang tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sama sampai akhir hidup kita. Kita tetap menaruh harapan kita, tetap percaya bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, satu-satunya Allah kita, satu-satunya kemuliaan itu sendiri
Dan kiranya hari-hari hidup kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan kita, Bapa kita, Yesus Kristus. Amin. Dan dari firman Tuhan hari ini, bahwa Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah yang menerangi hidup kita. Dan di dalam kita dan di dalam Dia kita memperoleh berkat yang kekal. Kita akan coba baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Apakah semua sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apapun itu tidak akan pernah dan tidak akan dapat, tidak akan bisa melepaskan saya dan saudara dari tangan Tuhan, melepaskan saya dan saudara di dalam Kristus. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kekal, Tuhan Allah yang hidup adalah Tuhan saya dan saudara. Amin. Dan kiranya setiap hari kita dapat merenungkan bahwa kita punya Tuhan Allah yang hidup. Aplikasinya di dalam kehidupan kita, bagaimana hari-hari hidup kita. Perlu kita mengetahui bahwa kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Menjadi pemuda-pemudi yang hidup di dalam terang Kristus, dan juga kita harus memancarkan kemuliaan Allah itu, terang Kristus itu lewat hidup kita sehari-hari. Agar orang lain dapat melihat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, lewat hidup kita sehari-hari. Amin. Dan di sini ada satu pertanyaan bagi pribadi kita, dan tentunya ini yang tahu saya dan saudara. Kita dapat bertanya bahwa apakah Yesus sudah benar-benar menjadi Tuhan atas hidupku atau tidak? Dan ini yang menjawabnya pribadi kita masing-masing. Dan saya percaya kiranya bahwa setiap hari kita pemuda-pemudi terus memandang Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Yesus, dan tetap setia sampai akhir hidup kita melayani Tuhan, dan tetap menaruh harapan kita, iman kita tetap teguh di dalam Kristus. Amin. Amin. Sekian daripada firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah juga menggenapi janjinya dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang menyertai seluruh hidup kami sampai detik ini. Dan kiranya Tuhan, penuhilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dan hari-hari hidup kami terus memandang Engkau, Yesus Kristus pemilik hidup kami, pusat hidup kami. Dan kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap teguh, kokoh, kuat di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Dan memancarkan terang Allah, kemuliaan Allah itu kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.